السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara serius, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, diterimanya amal ibadah seorang hamba oleh Allah adalah sebuah karunia istimewa yang tak ternilai harganya. Walaupun itu hanya berupa 2 rakaat salat, atau berupa sedekah 1.000 rupiah, atau berupa bacaan sebaris ayat Al-Quran. Sebab itu pertanda bahwa hamba tersebut sudah terkategorikan orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Dan jika seorang hamba sudah termasuk orang yang bertakwa, maka bisa dipastikan dia akan masuk surga. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, inna lil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa pasti meraih kemenangan berupa surga. Al-Quran surat An-Naba ayat 31. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka berangan-angan bisa mengetahui bahwa amalan mereka diterima oleh Allah. Bahkan jika angan-angan tersebut tercapai, sungguh itu lebih mereka sukai dibandingkan diberi emas, walau emas itu seberat bumi. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, namun kenyataannya kita tidak bisa memastikan apakah amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Mengapa demikian?
Sebab itu adalah rahasia ilahi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Sehingga mungkin saja ada orang yang sudah beribadah selama puluhan tahun, namun ternyata tidak ada satupun amalannya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita tidak mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak, maka sekurang-kurangnya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berusaha maksimal meningkatkan kuantitas amalan. Yang pertama, berusaha maksimal meningkatkan kuantitas amalan. Selalu perbanyaklah ibadah, apapun jenisnya. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal, apalagi manakala peluangnya terbuka di hadapan kita. Walaupun peluang itu hanya berupa suatu saat kita menjumpai batu di tengah jalan yang memberi kita kesempatan, memberi kita peluang beramal untuk menyingkirkannya. Atau peluang itu berupa kita menyaksikan seorang ibu hamil atau kakek tua berdiri di bus, sehingga itu memberikan kita peluang untuk memberikan tempat duduk kita untuk beliau. Atau peluang itu berupa suatu saat kita masuk masjid, dan itu memberi kita peluang untuk menunaikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Atau peluang itu berupa kita mendapatkan amanah, berupa jabatan publik, yang itu memberi kita kesempatan untuk melayani, untuk melindungi, untuk mengayomi rakyat, bukan justru menakut-nakuti atau apalagi menzalimi mereka. Abaikan penggembosan setan dan bisikannya yang mengatakan, bukankah kemarin engkau sudah pernah melakukan amalan ini? Atau bukankah amalanmu sudah banyak dan bermacam-macam bentuknya? Abaikan bisikan-bisikan setan tersebut, sebab kita tidak tahu apakah amal kita yang kemarin itu sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau belum. Mungkin saja amalan yang dianggap remeh, yang batal kita kerjakan tadi, justru itulah yang menjadi sarana diampuninya dosa-dosa, atau merupakan pemicu dimasukkannya kita ke surga. Bukankah kita pernah mendengar hadis sahih yang mengisahkan seorang pelacur yang diampuni semua dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan? Bukankah kita juga pernah mendengar hadis sahih yang mengisahkan tentang seorang pria yang masuk surga dengan apa? Hanya dengan memotong ranting pohon yang menjorok ke jalan. Dia tahu bahwa ranting tersebut sering mengganggu para pejalan kaki yang melaluinya. Itu yang pertama. Berupaya maksimal meningkatkan kuantitas amalan. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah selalu berupaya meningkatkan kualitas amalan. Yang pertama, kuantitas. Yang kedua, kualitas. Mukmin sejati. Mukmin sejati tidak pernah merasa puas dengan pencapaian amalannya.
Justru setiap hari dia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas amalannya. Kenapa demikian? Sebab semakin sempurna suatu ibadah, maka peluang diterimanya pun akan semakin besar. Pemicu tertolaknya ibadah, pertama, bisa karena niatnya yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Atau yang kedua, berupa pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya dalam beramal kita selalu memantau niat sejak sebelum beramal, ketika beramal, bahkan sesudah beramal. Pastikan bahwa dalam setiap fase tersebut niat kita tetap ikhlas karena Allah. Waspada, niat itu sangat cepat berbalik dan sangat mudah berubah. Selain niat yang harus dikawal, kesesuaian ibadah dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus selalu diperhatikan. Jangan pernah berhenti belajar agama. Jangan pernah berhenti belajar agama dengan asumsi bahwa ibadah yang kita kerjakan selama ini sudah pasti benar. Betapa banyak orang yang hingga matinya belum sadar bahwa amalannya selama ini ternyata keliru. Lebih mending orang yang terlambat mengetahui kesalahan lalu memperbaikinya, dibanding orang yang tidak mengerti sama sekali kesalahannya hingga ajal datang menjemput. Walaupun tentu lebih baik lagi jika kita bisa mengetahui kekeliruan sejak dini agar diperbaiki sesegera mungkin, sebab kita tidak tahu kapan malaikat pencabut nyawa datang menyambangi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, semaksimal apapun upaya kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak menentukan diterima tidaknya amal tersebut. Maka jangan pernah merasa bosan untuk berdoa, memohon belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala agar Dia berkenan untuk menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kita harus banyak belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Beliau berdua telah melakukan amal jariyah super besar yang teramat istimewa. Apa itu? Beliau berdua membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah yang merupakan kiblat salat seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang akan mengalir deras kepada beliau berdua. Namun ternyata kedua kekasih Allah tersebut ternyata tidak pernah putus untuk memanjatkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami.
Sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Tentu tidak ada di antara kita yang meragukan murninya keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam beramal. Tidak ada di antara kita yang meragukan tingginya kesesuaian amalan beliau berdua dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau segala keistimewaan tadi terpenuhi, namun ternyata beliau berdua tetap berdoa memohon kepada Allah agar Dia menerima amalan mereka. Tentu saya, Anda, dan kita semua lebih pantas dan lebih layak untuk melantunkan doa tadi, sebab amalan kita tentu memiliki banyak kekurangan di sana dan di sini. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.